menunjuk bintang, mereka pun berjatuhan menyambut merayakan dunia di kala senja teduh pelita bertemu dalam ruang rindunya. Langit biru jadi jingga bawa pesan untuk kita. Oh dunia di kala senja teduh pelita bertemu dalam ruang rindunya. Langit biru jadi jingga bawa pesan untuk kita. Silakan bersatu. Yeay, lagu favorit saya, Senja Teduh Pelita, Malik and the Essential. Sudah mengawali dinyanyikan oleh Lila dan Sodik di Kita Bicara. Bicara data, bicara fakta. Semoga Anda dalam keadaan yang sehat, ada dalam keadaan yang baik, dan memiliki energi untuk terus bisa merespon hal-hal baik di sekitar kita, termasuk dari media sosial. Kenapa ini menjadi penting? Karena seringkali di media sosial kita mendapatkan asupan informasi yang mengganggu kenyamanan kita. Ada orang yang mungkin memamerkan hal-hal yang kemudian membuat kita jadi terprovokasi, atau malah mungkin kita menjadi seperti terburu-buru hidupnya untuk mencapai kesuksesan, keberhasilan, pencapaian material yang sama. Nah, hari ini saya akan membahas tentang flexing. Apakah flexing itu bisa bikin pening, atau sebenarnya flexing adalah hal yang wajar, flexing adalah hal yang lumrah, atau flexing adalah cara orang untuk mendapatkan validasi atau pengakuan agar bisa diterima di kelompok sosial tertentu. Kita akan diskusikan di Kita Bicara bersama dengan dua narasumber saya, Ibu Novi Puspita Chandra, dosen Fakultas Psikologi UGM, dan Pak Denny Indra Kusuma, dosen STI YKPN sekaligus pengamat ekonomi dan perencana keuangan. Bu Novi, Pak Denny, silakan bergabung bersama saya. Apa kabar, Bu Novi? Sehat ya, Alhamdulillah. Sudah berkenan hadir di sini. Nanti kita akan membahas flexing itu apa sih sebenarnya dan batasan flexing itu bagaimana, termasuk apakah flexing akan mengganggu pengelolaan keuangan kita. Tapi sebelumnya saya akan mengajak Anda melihat temuan saya di lapangan. Saya ketemu dengan beberapa teman muda dan menanyakan pendapat mereka tentang flexing. Kita lihat tayangan berikut ini. Flexing itu mereka kayak menunjukkan sesuatu yang mereka pikir itu sesuatu yang fancy, sesuatu yang keren, sesuatu yang bagus, sesuatu yang I think better than most of us biasanya lihat gitu, sesuatu yang extraordinary. Kalau menurut aku flexing itu kayak semacam pamer-pamer di sosmed atau pamer ke teman-teman, yang mulai dari dia merhatiin dari head to toe banget gitu. Dia selalu merhatiin, itu menurutku udah flexing sih. Flexing itu arti katanya sombong. I think tergantung dengan tujuan mereka ya, kayak kalau mereka kan beberapa orang mereka menunjukkan sesuatu di sosial media untuk ditanggapi oleh temannya, ditanggapi oleh orang-orang yang memiliki interest yang sama. So kalau tujuan mereka untuk itu ya I think it's okay, but I think it depends juga pada level flexing mereka. Kalau flexing mereka udah mengarah ke sesuatu yang appropriate untuk semisal mahasiswa, itu mungkin udah terlalu kelewatan. Menurutku wajar-wajar aja, tapi asal apa ya, itu punya sendiri gitu loh. Kalau misalnya dia nge-flexing ngebukan dirinya tuh kayak no banget sih menurutku. Kalau flexing itu tiap-tiap orang mungkin punya pandangan yang berbeda ya. Tapi kalau saya sendiri itu biasa aja sih. Karena tiap orang itu kan bisa mengekspresikan dirinya sendiri. Baik itu dari dalam bentuk hartanya kayak atau dari mananya begitu. Ya, itu tadi pendapat beberapa teman muda tentang pengertian flexing dan bagaimana mereka merespon orang yang flexing. Saya akan ke Pak Denny dulu. Pak Denny, ada nggak sih sebuah definisi atau deskripsi tunggal gitu? Flexing itu pengertiannya apa gitu? Oke, flexing sendiri memiliki banyak yang mengartikan banyak ya. Kita kutip dulu. Salah satunya kita lihat dari, di slide berikutnya. Ya, dari Cambridge Dictionary dia menyatakan bahwa flexing itu menunjukkan sesuatu
yang dimiliki atau diraih, tetapi dengan cara yang dianggap orang lain kurang atau tidak menyenangkan. Kalau dari sisi ilmu ekonomi, ada pengertian yang berkata flexing adalah sikap konsumtif yang sangat mencolok atau yang berlebihan, menghabiskan uang untuk membeli barang mewah, guna menunjukkan status atau kemampuan finansial. Oke. Dari beberapa kutipan, maka kita bisa simpulkan secara umum, agar mudah dipahami audiens, flexing ya pamer lah. Pamer, oke. Dan pamer yang memiliki tujuan tertentu. Oh, jadi bukan hanya sekedar pamer saja. Tidak, ya Tujuannya kan? apa kira-kira? Nah, itu tergantung kembali lagi ke orangnya. Atau seseorang melakukan flexing atau pamer memiliki tujuan, karena pamer itu digerakkan oleh tujuan. Kalau tidak ada tujuan, tidak mungkin pamer. Nah, tujuannya itu bisa positif, bisa negatif. Yang jadi masalah adalah ketika dia memamerkan dengan tujuan positif, apa yang dipamerkan itu ditangkap audiens berbeda. Ada Oke. yang bisa menangkap secara positif, ada yang menangkap secara negatif. Itu yang jadi masalah di masyarakat kita saat Oke, ini. kalau Bu Novi, apa Bu? Flexing itu kalau meskipun ini secara definisi ada gitu ya, tapi kalau secara psikologi sebenarnya bagaimana sih Bu flexing itu? Jadi sebetulnya kalau flexing itu, kalau kata lainnya, sebetulnya dulu tuh ada yang showing off ya. Kita menunjukkan sesuatu yang kita miliki. Nah, itu sebetulnya dari zaman dulu menunjukkan sesuatu yang kita miliki atau pamer quote and quote itu udah biasa. Contohnya nih, kalau saya mau jadi pembicara nih kan harus dibacakan CV-nya. Iya, iya, Agak oke. pamer dikit dong gitu ya, supaya kredibel gitu. Nah, sehingga sebetulnya kalau di dalam psychology ini adalah kebutuhan seseorang itu untuk self actualization. Oke. Memperlihatkan siapa kita untuk membedakan satu dengan lainnya. Masalahnya pamer ini kan sudah di framing negatif ya, sehingga nanti kita akan diskusi batas gitu ya, Yeah. batas di mana kita masih bisa sebetulnya flexing dengan wajar atau flexing yang akan mempengaruhi atau memberikan dampak negatif pada diri kita ataupun orang lain. Nah, Itu deh. wajar dan tidaknya kemudian, wajar tidaknya itu kemudian seperti apa? Siapa yang mengatur? Karena kalau kita bicara flexing, tadi Pak Deddy menyebutkan ini kan ada tujuan tertentu. Ini tapi Betul. ada juga dari Cambridge Dictionary. Ini kan dengan cara yang dianggap orang lain tidak menyenangkan. Ini kan Betul. sangat subjektif. Benar. Yang artinya buat saya tidak menyenangkan, buat orang lain mungkin ketika Pak Deddy Menyenangkan. flexing nggak apa-apa, tuh wajar-wajar Betul. saja. Jadi ukurannya apa ini? Jadi sebetulnya ini menarik yang Ya. disampaikan oleh Pak Deddy karena ada penelitian juga dari IREN di Inggris ya tahun 2022 itu menemukan bahwa menurut yang flexing dia itu akan membuat emosi positif pada 3/4 atau 75% yang nonton menurut Oke. yang flexing ya. Emosi positif apa itu? Emosi positif itu seneng, ikut seneng Oh. dengan pencapaian yang dicapai atau seneng melihat seseorang tuh menunjukkan sesuatu yang menurut dia positif gitu ya. Tapi ternyata menurut yang nonton, nah ini menarik, itu dia hanya 25/4 aja, 1 dari 4 yang suka dengan itu, yang positif. Sisanya 3/4 justru negatif. Iya. Nah ini yang kemudian jadi bahan kajian. Karena ternyata flexing itu pemaknaannya adalah pamer yang memang caranya adalah negatif dan berlebihan. Nah, penelitian IREN itu menemukan batas menjadi tidak normal itu ada ukurannya 2. Satu dari kuantitasnya itu terlalu berlebih nih Mas Ferry. Oke, terlalu Kalau sering. sekali waktu Mas Ferry tunjukkan, oh hari ini jadi MC penyiar berprestasi nasional, iya. wajar. Kita jadi tahu, oh besok itu untuk self promotion juga ya, Iya. tujuannya kan tujuan tertentu. Salah satunya Iya. self promotion. Oh kita ngundang Mas Ferry aja satu. Tapi kalau setiap hari lama-lama orang bosen juga. Iya, Ini iya, ngapain aja Mas Ferry ini tiba-tiba siaran di sini terus di situ Iya, iya, nggak pasti diposting gitu ya. terus Betul. itu ya. Frekuensi kita bisa rasain itu dan itu kesepakatan sosial lah ya kira-kira berapa kali atau kapan waktunya. Yang kedua quality. Kalau Mas Ferry ini pamer dalam kerangka menjadi MC, kayaknya masih relevan. Tapi kalau tiba-tiba hari ini pamer mobilnya nambah lagi, besoknya pamer Iya. rumahnya, yang lainnya juga ada dong Mas Ferry yang Iya. mobilnya lebih bagus, Betul. lainnya lebih baik. Nah ini adalah quality. Quality-nya itu kok terlalu berlebihan, itu kan kita bisa merasakan ya gitu. Nah ini kalau terus-terusan baik secara frekuensi, kemudian quality termasuk tujuannya. Nah ini tujuan. Kalau tujuannya masih untuk self promotion dan mungkin kaitannya nanti dengan bisnis atau Iya. hal yang dia lakukan atau mungkin mempromot value gitu ya. Karena misalnya saya punya gerakan kemudian saya menunjukkan ini untuk memvalue itu masih wajar.
Tapi kalau kemudian dari sisi quality, quantity, dan tujuannya ternyata hanya untuk menjadi, nah ini dampaknya nanti bisa menjadi narkoba baru, kayak addicted. Nah ini ukurannya di situ. Kita mungkin bisa membuat semacam, ini subjektif bisa, kesepakatan sosial juga bisa nih kira-kira. Nanti saya akan tanyakan apakah secara psikologi ada kepuasan orang ketika flexing terus-menerus gitu ya. Tapi saya ke Pak Denny. Pak Denny, kalau dari pengamatan Pak Denny, misalnya orang flexing ini apakah ada yang memang dia mampu kemudian flexing, tapi ada orang yang secara ekonomi jangan-jangan tidak mampu tapi dipaksakan karena kemudian ingin berada atau nampak dianggap pada status sosial ekonomi tertentu. Ya, karena gini Mas, flexing sendiri, mindset masyarakat kita adalah sesuatu yang dipamerkan yang berupa kemewahan, uang. Padahal pamer di sini macam-macam Mas. Ada bisa pamer prestasi, pamer jabatan dan lain sebagainya yang sudah sosial mungkin sudah disampaikan. Tapi flexing biasanya batasannya sempit ya, ke materi gitu. Iya, padahal image-nya gitu ya. Saya punya teman aja nendang kaki saya. Oh, sepatu baru, padahal sepatu barunya tuh ya biasa lah, kayak menengah lah, bukan sepatu yang mahal atau yang branded gitu, enggak. Tapi dari situ dia sudah secara tidak langsung menunjukkan bahwa ini loh saya pamer sepatu baru. Artinya pamer itu tidak harus selalu yang mewah dan lain sebagainya, tapi mindset masyarakat kita sudah kebentuk harus yang mewah dan itu akhirnya diikutin. Ketika seseorang itu punya pamor atau sedang membentuk jadi di pamornya atau membentuk brandingnya, kemudian diikutin followernya, oh keterkenalan tuh di titik ini, saya harus ikutin. Nah itu yang menjadi problem ya, jadi masalah di masyarakat kita. Nah itu Mas, kemudian tadi yang coba kita lihat sekarang. Nah kalau kita melihat apakah flexing itu selalu berkaitan dengan orang yang sudah mampu? Kalau mampu mungkin tidak masalah. Tapi kan ada juga orang yang barangkali belum mampu karena kemudian melihat tadi influencer atau orang-orang yang populer berada pada pencapaian tertentu sehingga dia kemudian bisa jadi berusaha mengikuti. Apa sih dampaknya? Coba kita lihat Pak Denny. Dampaknya yaitu karena ingin mengikuti. Pertama mereka sudah punya tujuan keuangan, jadi buyar. Fokus terhadap tujuan keuangannya, jadi kabur. Yang awalnya tidak mau beli sepatu, jadi beli sepatu karena ingin. Tujuan misalkan seseorang punya tujuan jangka pendek, jangka panjang. Jangka pendeknya misalkan mau sederhana aja, mau beli intinya sepeda motor aja, roda 2 100 cc. Lingkungan teman-temannya Matic 150 cc. Karena lingkungan seperti itu kebentuk, ingin sama seperti mereka, kedoronglah dari yang tujuan keuangan pertama fokusnya untuk hanya sekedar kendaraan roda 2 100 cc berubah menjadi 150 cc dan dipaksakan. Nah, artinya itu yang kemudian mengganggu ya, dipaksakan. Kemudian yang kedua, karena tidak fokus terhadap tujuan keuangan, ada dana darurat yang sering terpakai atau bahkan tidak atau belum terbentuk. Iya, karena misalkan sudah punya dana darurat nih. Karena dipaksakan, ya udah saya ambil nih dana darurat saya untuk menutupin atau untuk mencukupi kebutuhan flexing saya atau menyamakan flexing saya. Atau bahkan belum punya dana darurat, ya udah dipakai semuanya untuk memenuhi kebutuhan tersebut sehingga dana darurat belum terbentuk. Dan itu kan secara ekonomi, secara financial planner, dana darurat itu adalah hal yang penting dalam pengelolaan. Ini kita lanjutkan lagi nanti karena ini menarik di poin berikutnya. Biasanya digunakan untuk konsumtif, cenderung tidak produktif dan tidak ada pandangan untuk investasi. Apakah ini juga erat kaitannya dengan keinginan mendapatkan validasi atau pengakuan agar dianggap berada di circle tertentu? Tetap bersama kami di Kita Bicara Data, Bicara Fakta. Bicara data, bicara fakta, hanya di Kita Bicara, Kita Bicara. Bicara data, bicara fakta, hanya Kita Bicara, Kita Bicara. Kembali kita lanjutkan, kita bicara data, bicara fakta. Bu Novi, ada yang mengatakan begini, kalau orang flexing itu dalam tanda kutip meskipun bukan bermasalah mentalnya, tapi ada
hal yang kurang dalam dirinya sehingga dia butuh validasi pengakuan Betul. dengan dia berusaha menunjukkan hal-hal tertentu yang bersifat material. Apakah Oke. memang seperti itu? Oke, jadi sebetulnya kalau dalam psikologi akar permasalahan manusia itu yang kemudian nanti merembet kemana-mana itu ada satu kata namanya penerimaan diri. Oke. Ini nanti akan kita ulang lah, penerimaan diri dan kesadaran diri. Penerimaan diri ini bisa dibentuk oleh diri kita sendiri dan oleh orang lain terhadap kita, pandangan Oke. orang lain terhadap kita gitu. Nah, kebanyakan yang terjadi, bahkan banyak orang yang bahkan dirinya sendiri itu tidak menerima dirinya. Aku kok kayak gini ya, aku kok kayak gitu. Sehingga dia butuh validasi dari orang lain. Dia nggak yakin tuh dengan dirinya sendiri. Sehingga dia harus mencari sebuah kelompok atau identitas untuk memvalidasi siapa dirinya. Nah, kalau dia kemudian membutuhkan validasi dari kelompok tertentu itu, kan berarti dia harus ikut norma-norma, ukuran, dan dari kelompok yang dia anut itu. Iya. Nah, disinilah sebetulnya nanti akar muasalnya. Kalau dia mengerti siapa dirinya, that's good. Tapi persoalannya, kalau dia itu masih bingung siapa dirinya, dia akan ngikut mana nih kelompok yang kayaknya kok keren gitu ya, menurut apalagi sekarang era digital di mana identitas itu bisa dibentuk oleh netizen itu tadi ya kan. Mulai bingung dia, akhirnya dia butuh validasi kelompok tertentu yang tadi Mas Dedi bilang kadang maksain diri, kadang sebetulnya bukan dirinya. Yang misalnya aku ini dari keluarga biasa aja, dia pengen masuk atau diterima di keluarga yang high class. Iya, sehingga perencanaan keuangannya jadi malah Sehingga dia dari sisi ekonomi penampakannya harus berbeda dong gitu ya. Belum juga dari itu tadi. Bahkan tadi yang dikatakan flexing itu tidak hanya dari sisi materi, dari relationship gitu. Iya. Kayak temanku kok aku tinggal di desa, temanku kok kumuh-kumuh gini, wah ini kayaknya bukan aku deh. Dia misalnya gitu. Dia pengen diterima di kelompok yang lain lagi. Dia akhirnya flexingnya adalah dekat sama si A, dekat sama si B gitu ya, yang seolah-olah dia nanti bisa diterima oleh kelompok yang high class itu. Nah, ini bahayanya di sini nih Mas Ferry, bagaimana seseorang itu mampu mengidentifikasi, jadi punya self concept dan self esteem kalau bahasanya dari psikologi gitu. Siapa dirinya, apa harapannya, apa maunya. termasuk penerimaan diri. Termasuk gitu ya. penerimaan diri, akhirnya nanti di manajemen diri, kalau dalam teori regulasi diri itu, mengerti dirinya, habis itu bisa meregulasi. Nah, kaitannya sama ekonomi tadi, kalau dia nggak ngerti dirinya gimana dia bisa meregulasi keuangannya? Iya, gitu, ya, karena kalau kita sudah bisa meregulasi diri, kita tahu nih, kita mau menata keuangan itu seperti apa gitu ya. Sehingga tujuannya kemudian tidak berubah di tengah jalan hanya karena terpengaruh dengan circle atau orientasi untuk mencapai atau dianggap pada kelompok tertentu. Kita coba lihat berikutnya nih, Pak Denny. Tadi dana darurat ini sering dipakai atau bahkan tidak ada gitu ya, karena habis untuk mengikuti gaya hidup. Tapi ada juga nih dana cenderung untuk konsumtif, tidak ada pandangan investasi. Pak Denny bisa menjelaskan seperti apa? Ya, karena pengelolaan dana yang tadi sudah beralih fokus, sehingga dari diri orang tersebut cenderung menghabiskan dananya untuk konsumtif, bukan untuk sesuatu yang produktif, bukan untuk sesuatu bisnis atau apapun, tapi ngikutin role model yang dia lihat. Saya ingin seperti itu. Dia ikutin seperti itu, padahal dirinya tadi yang disampaikan Bu Novi belum mengetahui dirinya itu siapa, kemampuannya di mana, harapannya jangka panjang, sehingga dia ikut seperti itu. Kecenderungannya adalah konsumtif. Karena apa yang dipamerkan saat ini oleh beberapa role model adalah hasil. Jadi fokusnya ke hasil, bukan ke prosesnya, tapi ke hasilnya. Oh, punya ini. Oh, berarti saya juga harus punya ini. Sehingga cenderung konsumtif. Kalau dia proses, pasti dananya lari ke produktif atau ke bisnisnya. Role model saya bisa punya ini karena melakukan ini. Karena apa? Itulah yang fokuskan harusnya. Itu artinya kan literasi keuangan juga di situ berperan. Iya, benar. Nah, tetapi ya kan masyarakat fokusnya ke hasil kan, apa yang dilihat, yang diposting, oh yang diposting ini saya ingin itu seperti pengaruh ini. dari lagi-lagi adalah kehidupan digital nih Mas Ferry ya. Kehidupan digital itu membuat seseorang melihat sesuatu tuh instan, cepat gitu. Nah, ini bahayanya kalau seseorang manusia itu tidak tahu bahwa mencapai sesuatu ada prosesnya, dan prosesnya itu soalnya nggak diperlihatkan di sosial media ya. Tapi yang juga menarik, ini kan tidak ada pandangan untuk investasi ya. Kita suka juga ketemu dengan beberapa yang memang ya
sesaat hanya untuk pengakuan, uangnya dihabiskan ke sana. Tapi ada juga Pak Denny, Bu Novi kan orang yang sengaja flexing untuk menarik orang berinvestasi. Gitu. Karena dengan saya flexing, saya memamerkan saya punya ABCDE, orang akan punya Investasi trust ke ke situ. saya. Itu bagaimana Pak Denny? Ya, kemarin kan ada kasus besar ya yang kemudian menjadi booming dan ditangkap itu. Flexing di sini dia gunakan sebagai kemasan. Oke. Orang tertarik kemasannya. Produknya kan investasi. Nah, kemudian ketika orang itu sudah tertarik kemasan, tidak terlalu mempedulikan produk. Ketika produk itu insight-nya masuk ke masyarakat, masyarakat menerima, tidak ditelaah lebih lanjut. Karena orientasinya ke kemasan, hasilnya itu seperti ini gitu. Jadi tidak meneliti lebih lanjut, ini produk bodong atau enggak, investasi bodong atau enggak, karena hasilnya seperti ini, oh berarti investasi ini terpercaya, saya masuk. Tapi mungkin tidak kalau kita flexing justru malah menjadi berpotensi juga menjadi korban. Karena begini, ketika kita bicara media sosial, kemudian kita flexing terlalu sering, ini kan jadi orang bisa mengidentifikasi kayaknya dia punya kemampuan ini dan ini akan menjadi sasaran kejahatan gitu, secara keuangan dan lain-lain. Kalau menurut Pak Denny mungkin nggak sih itu terjadi? Bisa saja, bisa saja. Jadi tadi kan orang flexing, kemudian mereka tertarik untuk apa tadi namanya investasi ya, atau ditawari investasi. Atau ditawari investasi. Pelaku atau oknum tersebut itu memakai apa ya? Dia sudah menempatkan diri bagaimana menjadi customer atau menjadi klien. Pola pikirnya seperti apa, kemudian dia masuk dengan pola pikir customer tersebut, sehingga penipuan atau apa ya istilahnya? Ya istilahnya penipuan itu bisa masuk dengan mudah. Oke, ini coba kita lihat di slide ini ya. Jadi flexing sebagai strategi marketing ini yang seringkali tadi sudah sempat disebutkan ya, entah marketing dalam bentuk misalnya diri kita gitu maupun marketing yang lain ya, untuk mengirim sinyal dan sebagainya. Tapi nanti kita akan bahas lebih dalam. Saya akan ke Bu Novi dulu. Bu, flexing itu kan kemudian begini ya, ada yang memang tadi kalau dicontohkan Pak Denny misalnya secara keuangan mungkin belum mampu sehingga dana darurat tidak punya, memaksakan flexing. Betul. Tapi ada orang yang memang dia punya nih gitu, kemampuan ekonominya memungkinkan dan flexing. Nah ini dua tipikal yang berbeda ini gimana Bu Novi? Jadi ini kata kunci yang kedua, kalau tadi pertama penerimaan diri, kata kunci yang kedua yang tadi saya sebutkan adalah kesadaran diri. Ada seseorang yang sangat dengan kesadaran diri penuh dia melakukan flexing itu sebagai salah satu metode ya, strategi dia untuk self promoted itu tadi. Jadi dia sadar dan dia tahu batasnya. Itu yang saya bilang dalam kerangka tertentu that's normal. Ya, itu normal. Tinggal nanti dampaknya itu pada yang nonton. Nah, yang nonton inilah yang harus dibekali satu critical thinking. Ini tidak hanya tentang flexing, tapi tentang bagaimana menggunakan sosial media apapun yang kita konsumsi. Itu kita harus dibekali oleh critical thinking. Yang kedua dibekali oleh lagi-lagi kesadaran diri juga. Emang itu yang aku tuju. Ketiga, dia harus dibekali oleh sistem thinking yang namanya sebab akibat, konsekuensi. Kalau aku sering belanja begini, konsekuensinya apa? Kalau aku enggak, apa? Nah, bekal-bekal ini adalah pendidikan yang harus menjadi basic utama manusia zaman era ini katanya. Dari mulai anak-anak sampai dengan kita sebagai dewasa, itu harus think dulu kalau di media sosial. Nah, sehingga menurut saya, kalau orang itu sadar aku mau menggunakan metode flexing ini untuk nyari investasi tapi batasnya segini, kan dia sadar dia akan batasin, nggak apa-apa. Demikian juga kesadaran diri itu harus dimiliki oleh yang nonton. Karena kan dia akan nonton banyak hal. Kalau dia nggak punya kesadaran diri, bukan dia yang mengendalikan informasi di media sosial, tapi artificial intelligence ini yang ambil data dia. Karena tahu, oh yang namanya Novi ini setiap kali lihat berita-berita investasi, berarti ini potensial nih buat dimasukin kan, kebaca betul. Kebaca. Nah, kalau dia sadar, dia siap untuk mengambil info satu persatu yang paling baik, that's good. Tapi persoalannya, kalau dia tidak sadar, tidak punya sistem thinking, tidak punya manajemen pikir, habis ini ditipu ini, habis ini ditipu. Nah, artinya kalau ada orang flexing kemudian melakukan pembenaran begini, ini kan bagian dari reward, saya mengapresiasi pencapaian saya kemudian ingin bukan pamer tapi sebenarnya ingin menunjukkan bahwa saya mencapai ini dengan usaha saya. Betul. Itu normal saja. Normal, karena saya juga kadang melakukan ya, misalnya dalam konteks, wah
ini ada guru sekolah pinggiran yang tiba-tiba jadi sekolahnya keren. Menurut saya harus dipamerin nih, dipublish sebagai bentuk pola baru gitu. Nah, tapi itu tadi begitu yang nonton yang juga harus punya Ya. critical. Ini kok bisa ya sekolah ini kayak gini. Nah, habis itu kita juga harusnya memberikan informasi lagi, ya tidak hanya sekedar pamer, tapi kita memberikan informasi tambahan gimana caranya biar jadi seperti si bapak ini. Gimana caranya biar bisa jadi kayak orang cuman melihat kayak Atta Halilintar mobilnya banyak gitu. Dia harusnya mulai memberikan informasi pendidikan ke masyarakat. Gimana caranya jadi kayak aku? Nggak segampang itu. Nah, itu. Jadi artinya narasi yang dibangun itu atau konten yang membuat itu harus juga education. Ada edukasi kepada orang yang menikmati konten tersebut. Baik, sekarang kita coba lihat flexing sebagai sarana strategi marketing. Silakan Pak Denny. Sebagai sarana untuk mengirim sinyal. Sinyal apa yang dikirimkan? Nah, sinyal ini ya tergantung lagi kembali ke orangnya ya. Jadi intinya sinyalnya dulu dilempar. Nah, nanti baru berlanjut ke tahap berikutnya. Jadi flexing di sini yang dipamerkan adalah ini loh, saya menghasilkan kemasannya kan, menghasilkan ini nih, sinyalnya dilempar ke masyarakat. Atau saya punya kemampuan ini itu juga nggak masalah nggak ya? apa-apa, tidak harus produk, tapi kemampuan, skill atau apapun itu dilempar dulu sinyalnya. Nah, kemudian dari sinyal itu akan kebentuk brand activity ya, bisa personal branding, kalau dia diri sendiri, bisa corporate branding, kalau dia sebuah perusahaan kan sekarang banyak ya, perusahaan punya akun-akun sendiri, kemudian melancarkan kegiatan-kegiatannya di situ. Nah, guna membangun trust. Jadi ketika sinyal itu sudah ditangkap, buat personal branding atau corporate branding untuk membangun kepercayaan. Nah, ini menarik ya. Jadi bagaimana sebenarnya kita mengirimkan sinyal, ini ada branding activity tapi juga membangun trust, artinya bukan sekedar dalam tanda kutip pencitraan bohong-bohongan, tapi ada trust di dalamnya. Bagaimana kemudian kita mencapai itu? Tetap bersama kami di Kita Bicara, bicara data, bicara fakta. Bicara data, bicara fakta, hanya di Kita Bicara, Kita Bicara. Aku ngelihat orang di usiaku tuh lebih, misal mereka di organisasi tertentu, mereka lebih sukses, misalnya aku bakal lebih motivasi. But tergantung juga pada interestku, kalau itu fleksinya kayak lebih ke benda gitu, aku lebih tidak se-interest itu sih. Kalau aku lebih ke dua-duanya sebenarnya Pak. Kalau misalnya dia dari kita tahu prosesnya dan itu benar-benar dari dia sendiri kerja atau segala macam, menurutku oke-oke aja. Aku jadi termotivasi nih. Tapi kalau misalnya kita tahu itu dari cara yang misalnya nipu atau segala macam, itu menurutku kita jadi malah kesel sendiri sih. Kalau flexing mungkin udah termotivasi sih. Kalau saya kan mungkin penyuka otomotif ya. Jadi kalau ada yang flexing otomotif mungkin kayak saya berpikir, oh mungkin suatu hari saya bisa kayak gini, saya mungkin bisa mencapai apa yang seperti bisa mereka capai. I think kalau pejabat negara kurang appropriate sih ya. I mean, mereka adalah seorang wajah dari rakyat gitu ya. Kalau misal mereka menunjukkan sesuatu gitu kan, sedangkan rakyatnya yang lainnya lebih buruk dari mereka keadaannya, I think it's inappropriate sih. Kayak let's just keep it sederhana gitu. Aku lebih suka yang seperti itu. Kalau menurut aku pejabat publik itu kan menjadi sorotan ya Pak. Nah misalnya dia terlalu berlebihan di sosial media atau misalnya di kehidupan nyata pun, karena mereka itu jadi sorotan warga, menurutku sebaiknya yang normal-normal aja. Tapi kalau misalnya yang sekarang banyaknya orang flexing itu, misalnya yang di Instagram nih, mereka tuh malah justru ngehapus postingan atau segala macam. Nah itu kan kita perlu mempertanyakan juga ini dari mana, apakah dia bohong atau enggak. Jadi menurutku pejabat-pejabat ini tuh sebaiknya mulai membatasi diri aja, yang senormal-normalnya aja. Kalau emang punya ya bilang punya, kalau nggak punya ya bilang nggak punya aja. Apa adanya itu lebih enak. Mungkin sedikit beda ya karena ada orang. Karena pejabat publik juga bisa dibilang sebagai contoh ya, contoh untuk masyarakat ya. Bicara data, bicara fakta, hanya Kita Bicara,
Ya, di kita bicara data, bicara fakta. Lila suka ngerasa ini nggak sih terganggu dengan orang yang flexing atau termotivasi, atau justru Lila yang kalau nggak flexing pegel-pegel badannya? Kebetulan saya tuh justru penikmat. Oh, Jadi penikmat. menikmati apa yang saya tonton gitu ya. Soalnya saya ngeliatnya ada info baru gitu loh. Apa yang mereka pamerkan mungkin dunia yang kita tidak tahu, jadi info-info baru itu masuk. Kalau aku ngeliatnya sih gitu. Tapi yang paling kesel tuh kalau ada tengah malam orang flexing makanan gitu ya. Mengundang ya. Iya. Kalau Mas Sodik apa? Sama sih sama. Jadi bikin buat hiburan. Saya juga jarang buka medsos, jadi kalau buka gitu ya. Kalau saya jujur suka agak heran sih kalau ada orang flexing punya HP 2, HP-nya 1 dibalik biar kelihatan logonya, terus difoto deket makanan gitu ya. Ada gitu ya. Saya suka bingung gitu, maksudnya ini mau moto makanan apa mau moto HP-nya gitu. Karena ada yang begitu kan, atau kunci mobil ditaruh sebelahnya gitu. Kayak nggak penting banget. Oh, dan saya mau nanya ke Bu Novi, kalau saya tipikal yang begitu, saya salah nggak sih Bu gitu? Karena saya rasa kayak yang, aduh, apa sih yang punya lebih bagus, saya banyak, nggak usah gitu juga deh gitu. Iya. Nah ini yang menarik ya. Jadi sebetulnya kalau dalam psikologi itu ada penelitian atau disertasi ya dari David Hawkins itu tentang pikiran dan energi. Nah, di era sekarang ini sebetulnya sosial media itu sangat berhasil memporak-porandakan emotion kita ya. Rolling down, up and down. Nah, emosi itu bisa berdampak positif, bisa berdampak negatif, karena nanti kita mengambil keputusan not because the rational thinking, tapi because emotional thinking. Nah, sehingga yang diajarkan oleh David Hawkins adalah kita itu menjadi manusia mestinya belajar gimana punya emosi netral. Ketika kita melihat sesuatu apapun, ya. Jadi misalnya media sosial nih ada semua lagi heboh tentang Mario Dendi misalnya gitu ya. Kita kan marah ya, emosinya ya, marah. Wajar, tapi habis itu kita perlu menetralkan. Kenapa ya ini terjadi ya? Kenapa kok dia begitu, apa kok ini gitu? Nah, sama dengan tadi kalau ngambil contoh Mas Ferry. Itu bagus ketika kunci mobil. Tapi bagus banget tuh kita mikir, apa ya yang ada di balik orang itu? Apa ya? Jadi kita mengambil jarak dengan tontonan itu dan mencoba berpikir kritis. Itu latihan berpikir kritis itu begitu. Kita tarik diri dari situ, keluar dari situ, kita netralin. Sehingga tadi menarik ketika Mbak dan Mbak Lila itu bilang, ya menarik sih buat saya, hiburan gitu. Menurut saya itu beliau sudah bisa tuh membuat sebuah situasi netral. Karena hiburan, ya mau mamerin apa, ya terserah lo, lucu aja sih ini hal baru gitu. Habis itu nanti kita bisa, kalau netral kan kita bisa berpikir objektif gitu. Tapi kalau kita terpengaruh, ya ampun excited. Awas besok saya balas. Awas besok saya balas gitu ya. Saya mau mamerin ini. Nah ini kan jadi kita terdrive oleh itu. Atau sebaliknya kita jadi insecure gitu ya. Aduh kok teman-temanku kok pada kalau makan sebelahnya kunci mobil lah gitu ya. Aku kunci apa gitu. Padahal yang dimakan cuma nasi putih doang, tapi di sebelahnya kunci mobil, gitu. kita terdistract sama kunci mobilnya. Exactly gitu. Nah ini kita ngelola emotion. Itu salah satu keterampilan dasar yang juga sebelum melatih sistem pikir itu harus dilatihkan di pendidikan, baik di rumah maupun di sekolah. Nah, kita lanjutkan lagi tadi Pak Denny, karena memang ada beberapa yang flexing untuk tujuan tadi ya, membangun branding bahwa saya ini berada pada posisi tertentu. Betul. Sehingga kalau kamu ingin meng-hire saya, wajar kalau bayarnya mahal karena mobil saya aja mereknya X gitu kan. HP saya aja paling baru. Jadi wajar kalau saya punya tarif yang mahal misalnya untuk pekerjaan tertentu. Ini ada branding activity, tapi memang harus juga ada trust yang dibangun bahwa itu memang real gitu ya dimiliki. Tapi ada juga ini poin ketiga, fokus kepada customer dan bukan hanya mencari impresi. Apa ini? Ya, kadang kita bukan kita ya, orang melakukan flexing itu kadang mencari impresi aja di awal. Seringkali kita melihatlah orang pengusaha atau sebuah usaha mencari impresi dengan media sosial, kemudian memamerkan kegiatan usaha dia, antriannya banyak lah, panjang lah, dan lain sebagainya. Itu untuk impresi aja. Kalau dia fokusnya ke impresi, maka yang dia tarik adalah pembeli, bukan customer. Ya, kalau customer dia akan sesuaikan apa yang ditampilkan sesuai dengan kenyataannya, baik produknya, baik pelayanannya dan lain sebagainya, sehingga yang dia bentuk adalah customer, yang mana customer itu
akan datang lagi, akan repeat order kayak gitu. Tapi kalau dia hanya impresi, ya di awal aja, habis itu sepi. Kita bisa lihat lah beberapa konten-konten atau beberapa usaha-usaha yang ini kayaknya dulu rame kok sekarang sepi gitu, atau ini dulu rame sekarang tetap rame, ini jangan-jangan memang kayak gitu. Kemudian fokus pada konten, isi atau produk, karena flexing hanya kemasan. Maksudnya bagaimana ini? Ya, karena sekali lagi flexing itu hanya kemasan aja. Kita punya produk, kita punya jasa, konsentrasi, fokuslah ke situ. Oh, oke. Ya, jadi kalau Jadi dalam marketing ya, jasa ya skillnya ditingkatkan. dalam marketing ya sehingga atau dalam sebuah usaha ya sehingga customer atau apa ya konsumen itu tidak kecewa dengan produk kita. Flexing itu hanya kemasan agar lebih menarik. Kalau kita langsung menawarkan produk, nggak menarik dong. Konsumen nggak menarik. Nah, tapi kalau kita kemas dengan sedikit flexing itu hanya kemasan aja. Konsumen tertarik dulu, apalagi produknya sesuai, makin tertarik. Artinya flexing itu tidak boleh dilakukan berbeda dengan realitanya kalau kita bicara dalam berlebihan, aspek bisnis. Berlebihan, oke. Bu Novi, tadi sempat ada pertanyaan saya ke beberapa teman tentang pejabat publik. Ini kan marak banget nih. Pejabat publik itu melakukan flexing yang kemudian ketika sampai harus ditelusuri dana dan sebagainya gitu. Ada etika gitu ya Bu ya, yang kemudian saya mampu nih beli, tapi karena saya memiliki posisi tertentu, ada etika yang harus saya kedepankan. Bagaimana sih batasannya sebenarnya? Nah ini saya nyambung ke Mas Dedi ya. Menarik tadi ketika flexing ini, saya review dikit ya Mas. Ketika flexing ini sebetulnya mampu membangun trust dan fokus pada konsumennya. Karena saya bayangin kalau sesuai dengan kenyataan, lama-lama sebetulnya yang menawarkan produknya kan nggak harus dia ya. Tetapi customernya itu. Lama-lama flexingnya dia sendiri akan berkurang. Gitu. Ya. Karena ada testimoni. Ada testimoni gitu. Saya membayangkan ketika saya digerakkan juga gitu. Sekarang saya jarang banget gitu karena guru-gurunya sendiri yang bercerita. Nah, kaitannya tadi dengan pejabat, mestinya bayangan saya kalau seorang pejabat itu etikanya yang diflexingkan nih, yang di show off kan itu kan adalah value-value dia tentang tanggung jawab dia sebagai pejabat. Misalnya dia itu adalah tokoh pariwisata nasional. Ya gimana caranya dia menunjukkan bahwa dia itu turun ke masyarakat, dia itu melakukan sesuatu yang itu yang bicara lama-lama adalah masyarakat sendiri. Iya saya kemarin ketemu Bapak ini kita dibangun produknya gini. Sehingga value-nya bukan materi, karena makanya ketika flexingnya itu materi, kan nggak matching ya Mas. Kita jeda dulu Bu, karena ini menarik apa yang disampaikan Bu Novi. Kadang-kadang kita membangun kebanggaan kita, melekatkan diri itu pada materi, pada jabatan gitu ya. Yang katanya kalau kita sudah clear dengan diri kita, yang begitu-begitu sebenarnya nggak penting, karena value itu ada pada diri kita. Bagaimana caranya? Tetap bersama kami di Kita Bicara, bicara data, bicara fakta. Bicara data, bicara fakta. Hanya di Kita Bicara, Kita Bicara. Bicara data, bicara fakta. Hanya di Kita Bicara, Kita Bicara. Ya, ini menarik pertanyaan saya karena satu Pak Denny perencana keuangan, biasanya keuangan itu kan kaitannya dengan materi gitu. Ada Bu Novi nanti dari sisi psikologi. Jadi sebenarnya bagaimana sih kita melihat materi itu semestinya? Apakah kita boleh membangun kebanggaan value diri pada materi atau sebenarnya tidak perlu begitu? Saya ke Pak Denny dulu, sebelum Pak Denny dulu karena perencana keuangan nih. Definisi kaya itu gimana sih Pak sebenarnya? Repot ini ya. Kaya tidak ada standar baku ya definisi kaya ya. Jadi apa yang kita pikir saya kaya, belum tentu orang lain melihat bahwa itu adalah kaya ya. Jadi kaya sendiri sesuatu yang sulit untuk didefinisikan ya. Tetapi apabila kebutuhan pokok tercukupi, bisa menabung bahkan sampai ke investasi, ya itu sudah cukup, lebih dari cukup lah. Ya. Tapi bagaimana kemudian membangun dalam tanda kutip kesehatan mental gitu ya di tengah
situasi yang kita dipaparkan materialistik, karena kalau bicara dengan perencana keuangan jangan-jangan persepsi kita adalah kita diajak cuan gitu. Gimana tuh? Ya, fokus ke tujuan keuangan kita. Karena tiap orang akan berbeda-beda. Berbeda-beda. Ya, tiap orang berbeda. Langkah pertama seperti yang Bu Novi sampaikan, kita harus tahu posisi kita. Posisi kita di mana, tujuan keuangan kita apa di jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian kita mulai mengatur itu, mengatur keuangan kita. Untuk pembahasan pengaturan keuangan ya nanti bisa. Kita bahas. Kalau Bu Novi, bagaimana kemudian kita itu membangun netral dengan hal yang berbau material tadi? Iya, teknologi itu sebetulnya kan membuat kehidupan kita ini di satu sisi itu memang materialis. Jadi membawa kita ke sebuah pandangan materialis, karena ini yang cepat banget memang. Teknologi itu kan dibuat tidak untuk mendidik ya, nggak pernah. Teknologi itu dibuat untuk memang mempercepat proses ekonomi gitu ya, atau perbaikan lah, percepatan itu. Nah, yang mengendalikan apa? Yang mengendalikan adalah pikiran. Apa yang perlu kita isi dari percepatan teknologi? Yang percepatan teknologi kita itu adalah value. Nah, kalau tadi misalnya flexingnya atau memperlihatkannya itu kaitannya dengan materi, itu kalau dia itu memang punya bisnis yang ingin mempengaruhi, dijual dan memberi added value terhadap masyarakat, saya kira pas-pas saja kalau yang diperlihatkan adalah materi itu sendiri. Contoh misalnya ini kita seneng banget pengen mau beli mobil gitu. Akhirnya kita ngelihat ya YouTube yang dia itu memperlihatkan mobil, ada orang yang punya mobil banyak gini tuh. Tetapi yang mengendalikan diri kita sendiri, kita mau beli mobil karena apa, yang sebelah mana tuh. Nah, permasalahannya yang perlu kita tambahi dalam situ itu adalah value bagi orang-orang yang memang nggak jualan, tetapi dia ingin flexing, capaiannya tidak dari sisi ekonomi, capaiannya dari sisi achievement atau persona diri ya. Nah, ini harus disertakan value. Oleh karena itu tadi pertanyaan Mas Ferry yang terkait kalau pejabat, ya menurut saya harus disesuaikan. Kalau saya dosen misalnya, apa yang mau saya flexingkan misalnya? Value tentang pendidikan, mengajar itu sebetulnya bagaimana sih? Misalnya saya bikin video-video tentang bagaimana berkomunikasi yang baik dengan mahasiswa. Mestinya itu pas. Tapi kalau saya memperlihatkan kehidupan saya sehari-hari naik mobil apa, pakai sepatu apa, pakai tas apa, value-nya materialistis itu udah kelihatan. Nah, itu sehingga perlu dipikirkan gitu ya, bagaimana kemudian seorang dosen seperti saya mestinya menggunakan teknologi itu untuk membuat value baru, bukan untuk... Bu Novi karena psikolog dan memiliki pemahaman tentang bagaimana membangun konsep diri, bisa jadi sangat paham betul, dan itu Ibu praktekkan gitu ya. Tapi kalau kita lihat yang muncul belakangan kan ada pejabat publik yang flexing, bermewah-mewahan, ini mendapatkan sorotan dari netizen, dari masyarakat luas dan sebagainya. Ada yang juga tidak sedikit yang kemudian dianggap menghalalkan berbagai cara sampai diperiksa oleh aparat misalnya dan lain-lain gitu. Artinya kan tidak semuanya paham. Padahal mereka adalah panutan dari masyarakat. Jadi apa dong yang harus diperbaiki sebenarnya? Kalau saya, kalau memperbaiki mereka akan sulit ya. Yang diperbaiki adalah masyarakat melalui sistem pendidikan. Karena di sistem pendidikan itulah sistem thinking masyarakat dibentuk. Ini misalnya Mas, kita kan nggak bisa menghindari tontonan yang dilihat oleh anak-anak dan orang dewasa. Jangan nonton pejabat itu dong, itu nggak benar. Nggak mungkin. Tapi yang kita ajari apa? Ketika nonton, kita harus kemudian dialog sama mereka. Apa yang kamu pikirkan? Apa yang kamu rasakan? Kamu pikir itu pantas atau tidak? Kalau tidak pantas kenapa? Kalau pantas kenapa? Nah, sehingga dia lama-lama itu bisa menyaring sendiri. Oh, ini perilaku yang nggak pantas. Kenapa aku tiruin? Aku nggak akan nonton kayak gini. Sehingga kita tidak perlu khawatir terhadap masalahnya ini dunia ini nanti kan kita nggak ngerti informasi seperti apa yang hadir. Yang kita bekalkan adalah ketika dia masuk informasi, dia bisa memilah, memikirkan dan berpikir bijaksana terhadap itu. Karena kalau mau benerin si pejabatnya lewat mana, Mas? Apalagi mereka sudah punya value yang diyakini gitu ya. Jadi yang yang belum ini yang harus kita... Benar. Dia nanti lama-lama akan bisa, dan kalau dia jadi pemimpin nanti pejabat, dia akan belajar kan dari berarti saya jadi pejabat jangan kayak yang dulu. Harus yang lain. Nah, yang diperbaiki adalah cara pikir masyarakat. Baik. Nah, ini berikutnya kita akan
konklusikan apa yang sudah kita bicarakan. Pak Denny silakan. Menghadapi tantangan flexing, karena tadi seperti disampaikan Bu Novi, kita tidak bisa kemudian mengelak dari media sosial, paparan informasi. Yang bisa kita lakukan adalah mengendalikan diri kita ya. Silakan Pak Denny. Ya, yang pertama tadi seperti saya sudah sampaikan, fokus lagi ke tujuan keuangan kita masing-masing pribadi ya. Jadi kita masing-masing pribadi punya tujuan keuangan, kita kembali lagi. Pak Denny, maaf saya ingin potong. Artinya kalau kita bicara tujuan keuangan, yang basic-basic harus terpenuhi dulu. Ya. Oke. Jadi kebutuhan pokok dan lain sebagainya harus terpenuhi dulu. Tujuan keuangan kita apa, ya itu yang dipenuhi dulu. Nggak perlu berlebih, atau misalkan seperti tadi ya, sepeda motor nggak perlu yang wah. Kalau tujuannya hanya punya sepeda motor, ya sudah, cukupkanlah. Kecuali kalau kita lihat kemampuan kita bisa, atau kita memang mampu untuk yang lebih, ya silahkan. Atau misalnya orang beli HP dengan nilai taruhlah puluhan juta, tapi memang bertujuan untuk membuat konten yang itu akan menghasilkan produktif, boleh. Tapi kalau hanya sekedar untuk bergaya dan berada di level tertentu, sementara itu merepotkan, lebih baik tidak usah. Lebih baik ditahan. Baik, ini karena perlu menjadi pesan juga untuk teman-teman muda gitu ya, atau siapapun kita. Selama tujuan kita memiliki produk tersebut dan produk itu bisa menghasilkan atau produktif, silahkan. Oke, berikutnya merencanakan keuangan. Ya, merencanakan keuangan kita ya standar lah, seperti sempat kita bahas formula 10, 20, 30, 40% ya. 10% untuk kegiatan dana cadangan, 20% untuk tabungan atau investasi. Maksimal kalau kita punya kewajiban atau tanggungan ya 30% lah dari penghasilan kita. Baru 40% untuk kehidupan kita selama bulanan. Itu teori standar ya. Kemudian, nah ini fenomena Mas, kebanyakan yang flexing itu bukan yang cari duit. Beberapa kejadian kita lihat yang flexing adalah, mohon maaf, anaknya. Orang tuanya cari duit, anaknya yang flexing. Atau yang cari duitnya sangat gampang sekali gitu ya. Karena kalau yang cari duitnya normal biasanya memang tidak mudah. Waktu juga. Iya, karena ini memahami bahwa mendapatkan uang itu tidak mudah. Kalau kita memahami atau kita mencari uang itu tidak mudah, kita akan merasa mengeluarkannya pun juga tidak mudah. Betul. Gitu. Tetapi kalau kita mendapatkan uang ya dari papa mama, dari ini mudah, ya kita keluarnya juga akan sangat mudah. Gitu. Jadi kalau kita memahami bahwa uang tersebut didapat dengan kerja keras dan lain sebagainya, seharusnya atau secara apa yang nanti Bu Novi bisa menjelaskan lebih lanjut, kita akan memiliki rasa memiliki dan kemudian berhati-hati dalam mengeluarkan. Kemudian tidak perlu membandingkan dengan orang lain. Seringkali kenapa kita ketarik untuk flexing atau mengikuti role model kita, karena kita membandingkan. Di usia sekian teman saya sudah seperti ini, saya juga harus seperti ini. Insecure. Komunitas saya punya ini, wah kok kayaknya saya nggak diterima kalau nggak punya. Saya masuk punya, itu karena kita membandingkan. Gitu. Kemudian yang terakhir ini lebih ke proses ya Mas ya, bangunlah kompetensi, reputasi dan prestasi. Jadi kita harus mengetahui diri kita, kompetensi kita di mana. Misalkan bermain musik, gitar atau menyanyi. Nah, kita bangun kompetensi kita. Kemudian kalau kita sudah berlatih, kita bangun reputasi kita. Branding perlu. Misalkan ya bernyanyi tidak hanya di kamar mandi. Mulai berani bernyanyi keluar ke kafe-kafe, ke sebuah event-event. Termasuk menggunakan media sosial untuk membranding diri ya. Reputasinya kebentuk. Nah, setelah reputasi kebentuk, bangunlah prestasi. Ikut lomba-lomba, ikut tantangan-tantangan sehingga muncullah prestasi sebagai juara, sebagai ini menarik karena ternyata flexing kemudian tidak berdiri sendiri gitu ya. Ada hal-hal lain di belakang yang mengikuti. Kalau kita bicara bahwa kita paham mendapatkan uang tidak gampang, tidak perlu membandingkan diri, bangun kompetensi, itu kan bagaimana clear kita dengan diri kita. Bu Novi, ternyata ini saya berpikir ada kaitannya dengan value yang harus ditanamkan sejak dini ya sebenarnya ya. Jadi bagaimana kemudian keluarga, dunia pendidikan, meskipun tadi Bu Novi sudah menyinggung, semestinya juga menanamkan nilai-nilai ini agar generasi kita tidak gagap dan kemudian tidak gampang kagetan. Krisis terbesar yang akan dialami oleh manusia di era sekarang dan ke depan itu adalah krisis kesadaran diri. Jadi manusia itu ke depan nanti akan menjadi setengah bioteknologi, dikendalikan oleh artificial intelligence. Sehingga krisis kembali menjadi manusia itu menjadi satu isu penting di dalam pendidikan dan kemanusiaan. Nah, oleh karena itu yang perlu dibangun awal tadi kayak Pak Dedi bisa ngomong, kalau kita punya uang, kita spend 30% untuk ini, 20%. Itu karena Pak Dedi punya kesadaran diri. Bahwa kehidupan manusia itu butuh jangka panjang,
butuh hal dipersiapkan. Nah ini kesadaran diri. Jadi kunci utama itu yang harus dibentuk dalam manusia dari mulai anak-anak ini adalah mengenal dirinya itu. Karena sekarang banyak anak-anak stres, manusia stres itu sebenarnya karena nggak mengenal dirinya siapa, karena dikendalikan oleh kanan kiri, atas bawah, depan belakang, ditambah dengan digital. Dia siapa, maunya apa, harapannya apa, dia bisa apa, caranya bagaimana, itu harus dilatih dari kecil terus sehingga itu menjadi sebuah sistem pikir dan sistem perilaku sehingga dia sebenar-benarnya menjadi manusia. Oke, baik. Bu Novi terima kasih, Pak Denny terima kasih. Kita harus mengakhiri Kita Bicara sampai di sini. Saya Ferry Anggara. Selamat sore, sampai jumpa. I'm hopeless romantic all my life, surrounded by couple all the time. I guess I should take it as a sign. I'm feeling lonely. Oh, I wish I found a lover that could hold me. Now I'm crying in my room, so skeptical of love, but still I wanted more. I gave a second chance to Cupid, but now I'm left here feeling stupid. Baby,